Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai runtuhnya Babilonia. Menyusul runtuhnya dinasti Babilonia pertama di bawah kepemimpinan Hammurabi, Kekaisaran Babilonia memasuki periode pemerintahan yang relatif lemah di bawah pemerintahan Kassite selama 576 tahun, dinasti terpanjang dalam sejarah Babilonia. Dinasti Kassite akhirnya jatuh karena hilangnya wilayah dan kelemahan militer, yang mengakibatkan berkurangnya tingkat melek huruf dan budaya. Pada tahun 1157 sebelum Masehi, Babel ditaklukkan oleh Shutruk-Nahunte dari Elam. Bangsa Elam tidak lama menguasai Babilonia, dan Mardukabit-aheshu mendirikan dinasti kedua Isin. Dinasti ini adalah dinasti Mesopotamia Selatan berbahasa Akkadia pertama yang memerintah Babilonia, dan tetap berkuasa selama sekitar 125 tahun. Raja baru berhasil mengusir orang Elam dan mencegah kemungkinan kebangkitan Kassite. Kemudian pada masa pemerintahannya, ia berperang melawan Asyur dan meraih beberapa kesuksesan awal sebelum menderita kekalahan di tangan Raja Asyur-Asyurdan pertama. Ia digantikan oleh putranya Iti-Marduk-Balatu pada tahun 1138 sebelum Masehi, yang diikuti oleh setahun kemudian oleh Ninurtanadin-Shumi pada tahun 1137 sebelum Masehi. Nebukadnezar pertama adalah penguasa paling terkenal dari dinasti kedua Isin. Dia tidak hanya berperang dan mengalahkan orang Elam dan mengusir mereka dari wilayah Babilonia tetapi juga menyerbu Elam sendiri, menjarah ibu kota Elam, Susa, dan menemukan kembali patung suci Marduk yang telah dibawa dari Babilonia. Pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya, ia mengabdikan dirinya pada proyek pembangunan damai dan mengamankan perbatasan Babilonia. Kegiatan konstruksinya diabadikan dalam prasasti bangunan Ekitu Egaltila, kuil adat di Babilonia, dan pada batu bata dari kuil Enlil di Nippur. Inventarisasi Babilonia akhir mencantumkan sumbangan bejana emas di Ur. Yang paling awal dari 3 teks ekonomi yang masih ada bertanggal tahun ke-8 karya Nebukadnezar. Selain 2 kudurus dan sebuah tablet peringatan batu, mereka merupakan satu-satunya catatan komersial yang ada. Artefak-artefak ini membuktikan kekuatan dinasti sebagai pembangun, pengrajin, dan pengelola bisnis kekaisaran. Nebukadnezar digantikan oleh kedua putranya, pertama Enlil-nadin-Apli, yang kehilangan wilayahnya ke Asyur, dan kemudian Marduk-nadin-Ahe, yang juga berperang dengan Asyur. Beberapa keberhasilan awal dalam konflik-konflik ini digantikan oleh kekalahan besar di tangan Tiglat-Pileser pertama, yang mencaplok sebagian besar wilayah Babilonia, sehingga semakin memperluas kekaisaran Assyria. Setelah kekalahan militer ini, kelaparan yang parah melanda Babel, yang mengundang serangan dari suku Semit Aram dari barat. Pada tahun 1072 sebelum Masehi, Raja Marduk-Shapik-Zeri menandatangani perjanjian damai dengan Asyurbalkala dari Assyria. Penggantinya, Kadamanburia, tidak mempertahankan niat damai pendahulunya, dan tindakannya mendorong Raja Assyria untuk menyerang Babilonia dan menempatkan bawahannya sendiri di atas tahta. Dominasi Assyria berlanjut hingga sekitar 1050 sebelum Masehi, dengan 2 raja Babilonia yang berkuasa dianggap sebagai pengikut Asyur. Assyria mengalami periode perang saudara setelah tahun 1050 sebelum Masehi, yang memungkinkan Babilonia sekali lagi membebaskan diri dari kuk Assyria selama beberapa dekade. Namun, Babilonia segera mulai mengalami serangan berulang kali dari masyarakat nomaden Semit yang bermigrasi dari barat, dan sebagian besar Babilonia diambil alih dan diduduki oleh orang Aram, Kasdim, dan Sutea yang baru tiba ini. Dimulai pada tahun 1026 dan berlangsung hingga tahun 911 sebelum Masehi, Babilonia mengalami masa kekacauan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.